Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan saya jelaskan format penilaian laporan PLBG yang dilaksanakan oleh mentor kita atau instruktur kita. Jadi laporan yang kita kirimkan, kita upload, itu akan dinilai oleh mentor masing-masing. Nah, apa saja yang dinilai, apa saja yang dicek, apa saja yang di cross check atau dicek. Nah, kita simak format penilaiannya. Nah, ini adalah format penilaiannya. Nah, jadi setiap laporan yang kita upload nanti akan dinilai. Yang pertama yaitu ringkasan materi. Jadi ringkasan materinya itu yang dinilai adalah kesisan uraian dengan isi sumber belajar. Jadi disesuaikan. Jadi ringkasan materinya apakah sesuai dengan modul atau sumber belajar. Nah, di sini nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Semakin baik maka nilainya semakin banyak. Kejelasan uraian. Jadi uraiannya, jadi nyambung atau tidaknya setiap paragraf itu juga akan dinilai. Kecermatan, jadi pas posisi untuk mengcopy atau menyalin atau merangkum setiap kalimatnya juga harus cermat ya. Keruntutan uraian, jadi harus urutan sesuai dengan yang ada di sumber belajar atau modul. Penggunaan bahasa, berarti bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan EYD. Nah, itu adalah untuk ringkasan materi. Jadi ringkasan materi ini poin-poinnya adalah ini ya. Nah, semakin bagus atau semakin baik maka nilainya juga akan semakin baik. Lalu yang kedua adalah poin B, materi yang sulit dipahami. Jadi ini sesuai dengan kita masing-masing. Jadi mungkin menurut saya sulit, tapi menurut orang lain tidak sulit. Nah, nanti bisa dinilai, tapi ini tidak ada panduan khususnya, jadi tidak harus sama, karena memang sulit itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kecermatannya berarti maksudnya mungkin dari beberapa bab yang mungkin kemungkinan besar sulit itu di bab yang mana. Jadi jangan sampai nanti kita salah memilih bab yang harusnya mudah tapi kita anggap sulit. Jadi harus cermat, kita harus cermat atau memilih materi yang kira-kira sulit. Jangan sampai nanti yang memang bab yang paling gampang itu kita anggap sulit ya. Jadi jangan sampai ditulis. Terus kejelasan. Nah, kejelasan berarti memang jelas itu memang sulit. Terus ketepatan argumentasi, jadi setiap materi yang sulit itu dijelaskan kenapa kok sulit, nah kenapa kok susah dipahami, nah silakan dijelaskan. Nah, semakin baik juga akan semakin banyak nilai. Kemudian poin yang C yaitu materi esensial yang tidak ada dalam sumber belajar. Jadi materi yang penting tapi tidak ada di sumber belajar. Nah, kecermatan berarti ya kita harus mencari menentukan materi yang harusnya penting tapi tidak ada di sumber belajar. Kita harus cermat, harus mencari-cari materi apa saja yang esensial. Nah, untuk materi yang esensial berarti dibandingkan dengan kisi-kisi PLBG-nya. Nah, kejelasan berarti kejelasan kita menjelaskan ya, menjelaskan. Terus argumentasinya berarti ya kenapa materi ini esensial ya. Jadi materi esensial ini yang ditambahkan itu kenapa, alasannya kenapa, itu harus sesuai tepat ya argumentasinya. Jadi alasannya juga harus sesuai. Nah, ini nilainya juga sama dari 1 sampai 5. Terus yang keempat atau yang gede adalah materi tidak esensial namun ada dalam sumber belajar. Jadi materi yang harusnya tidak ada atau tidak penting tapi masih ada dalam sumber belajar. Kita harus memilih ya, kita harus cermat, kita harus konsentrasi untuk memilih atau menentukan bab mana atau di poin mana yang harusnya tidak ada atau memang tidak perlu dibutuhkan. Kita harus cermat. Nah, terus kejelasan ya, kejelasan kita memilih yang tidak esensial. Nah, kenapa tidak esensial? Nah, ketepatan argumentasinya juga harus sesuai. Semakin baik maka semakin banyak. Terus yang ke E, yang terakhir ini adalah jawaban latihan uraian. Jadi setiap bab yang dirangkum di sini ya, di atas di poin 1 ringkasan materi itu berarti dilampiri dengan jawaban soal latihan. Nah, jawaban soal latihan di download di sertifikasi guru.id.
Nah, ketepatan jawaban berarti setiap jawaban kita nanti akan dicek dan tepat atau tidaknya, pas atau tidaknya, benar atau tidaknya nanti ditulis di sini ya. Jadi mentor itu akan mengecek jawaban kita, jawaban soal uraiannya. Nah, setelah dinilai semuanya maka akan di total skornya berapa. Nah, skornya berapa di sini nanti dikonversi ke angka seratusan, jadi maksimal adalah 100. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa aspek yang dinilai oleh mentor kita tentang laporan PLBK yang kita buat. Setiap laporan nanti ada penilaiannya kayak gini, jadi laporan 1 sampai laporan 4 semuanya ada nilainya seperti itu. Oke, silakan disimak ya, dipelajari. Nah, untuk ini sebagai bekal penyusunan laporan di laporan-laporan berikutnya. Jadi jangan sampai salah nulis, salah ketik, atau mungkin salah meringkas. Nah, seperti itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika berkenan silahkan di share ke yang lain, jangan lupa like dan subscribe nya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.